Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, nama saya Pratiwi. Saya semester 3 dari Prodi Pendidikan Teknik Informatika. Saya mahasiswi dari STKIP Al-Maksum Langkat. Nah, video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah e-bisnis dengan dosen pengampu Bapak Hari Pratama Fikna MPDT. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang salah satu program aplikasi dari e-bisnis, yaitu ERP atau Enterprise Resource Planning. Langsung saja, ini media presentasi dari saya. ERP singkatan dari 3 elemen kata, yaitu enterprise yang berarti perusahaan, resource yang berarti sumber daya, dan planning yang berarti perencanaan. Nah, jadi ketiga kata ini mencerminkan sebuah konsep yang berujung kepada kata kerja, yaitu planning, yang berarti bahwa enterprise resource planning menekankan pada aspek perencanaan. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa enterprise suatu konsep untuk melakukan perencanaan dan pengelolaan sumber daya perusahaan, yakni dalam bentuk paket aplikasi program, integrasi, dan multimodul yang dibuat untuk melayani dan mendukung berbagai fungsi dalam perusahaan, sehingga menjadikan pekerjaan menjadi lebih efisien dan bisa memberikan pelayanan lebih untuk konsumen. Enterprise Resource Planning juga memiliki syarat terpenting, yaitu integrasi. Integrasi yang dimaksud adalah menggabungkan berbagai kebutuhan pada suatu software dalam satu logical database, sehingga memudahkan semua departemen berbagi informasi dan berkomunikasi. Menurut OLS tahun 2004, konsep dasar dari Enterprise Resource Planning sebagai berikut. Pertama, Enterprise Resource Planning tersusun atas paket software komersial yang bisa dijadikan jaminan integrasi yang mulus terhadap semua aliran informasi di perusahaan. Ini mencakup keuangan, akuntansi, sumber daya manusia, rantai pasok, dan informasi konsumen. Davenport 1998. Sistem Enterprise Resource Planning merupakan paket sistem informasi yang bisa dikonfigurasikan, mengintegrasikan informasi dan proses yang memiliki basis informasi di dalam dan melintas area fungsional dalam suatu organisasi. Kumar dan Van Gilbert 2000. Ketiga, satu basis data, satu aplikasi, dan satu kesatuan antarmuka di semua enterprise. Tiger 1998. Gambar tersebut menunjukkan diagram sistem perencanaan sumber daya perusahaan. Nah, dari gambar tersebut itu dibagi menjadi 3 bagian utama, yaitu front office. Front office adalah bagian yang berhubungan langsung dengan pelanggan dan pemasok. Lalu back office. Back office adalah bagian yang mendukung proses-proses di front office. Sedangkan corporate reporting adalah bagian yang menyediakan laporan dan analisis untuk manajemen perusahaan. Front office terdiri dari 2 proses utama, yaitu sales dan distribution, yaitu proses penjualan dan distribusi produk atau jasa ke pelanggan. Lalu yang kedua, service application, adalah proses layanan pelanggan seperti pemrosesan, garansi, dan pengaduan. Lalu back office terdiri dari 4 proses utama, yaitu financial application, adalah proses akuntansi dan keuangan, seperti pelaporan keuangan dan perencanaan anggaran. Lalu manufacturing application adalah proses manufaktur seperti perencanaan produksi dan pengendalian persediaan. Lalu yang terakhir ada inventory management, adalah proses pengelolaan persediaan seperti pemesanan bahan baku dan pengendalian tingkat persediaan. Corporate reporting terdiri dari 1 proses utama, yaitu Human Resource Management, yaitu proses manajemen sumber daya manusia seperti rekrutmen, pelatihan, dan kompensasi. Gambar tersebut juga menunjukkan bahwa semua proses di dalam Enterprise Resource Planning diintegrasikan ke dalam satu database. Tujuan sistem Enterprise Resource Planning atau ERP adalah untuk mengkoordinasikan bisnis organisasi secara
secara keseluruhan. Enterprise Resource Planning merupakan software yang ada dalam organisasi atau perusahaan untuk otomatisasi dan integrasi banyak proses bisnis. Kedua, membagi database yang umum dan praktik bisnis melalui enterprise. Yang ketiga, menghasilkan informasi yang real time. Dan yang keempat, memungkinkan perpaduan proses transaksi dan kegiatan perencanaan. Tahap yang pertama, perencanaan kebutuhan material, merupakan cikal bakal dari Enterprise Resource Planning dengan konsep perencanaan kebutuhan material. Tahap yang kedua, perencanaan kebutuhan material closed loop, terdiri atas alat bantu penyelesaian masalah, prioritas, dan adanya rencana yang dapat diubah atau diganti jika diperlukan. Tahap yang ketiga, Manufacturing Resource Planning, merupakan pengembangan dari closed loop material requirement planning yang ditambahkan 3 elemen, yaitu perencanaan, penjualan, dan operasi. Tahap yang keempat, perencanaan sumber daya perusahaan, merupakan perluasan dari Manufacturing Resource Planning MRP2, yaitu perluasan pada beberapa proses bisnis, diantaranya integrasi keuangan, rantai pasok, dan meliputi lintas batas fungsi organisasi dan juga perusahaan dengan dilakukan secara mudah. Tahap yang kelima, perencanaan sumber daya perusahaan yang diperluas atau ERP2, merupakan perkembangan dari Enterprise Resource Planning yang diluncurkan tahun 2000, serta lebih kompleks dari Enterprise Resource Planning sebelumnya. Modul-modul standar yang biasanya terintegrasi di dalam suatu sistem Enterprise Resource Planning, setidaknya satu, keuangan. Dalam modul ini mendukung pekerjaan pengadaan, pemeliharaan, penjualan atau penghapusan, penarikan hingga depresiasi nilai aktivis. 2. Logistik. Modul logistik secara fungsional digunakan untuk memproses pengadaan, penjualan, dan distribusi logistik yang digunakan oleh perusahaan. Yang ketiga, sumber daya manusia. SDM merupakan aset terbesar perusahaan yang memerlukan pengelolaan yang baik dan terukur dari mulai perekrutan, penjadwalan, dan pemrosesan gaji. Yang keempat, dukungan proses bisnis. Setiap perusahaan selalu terikat dengan masalah manajemen, arus kerja, dan solusi industri. Kedua, alat tersebut digunakan sebagai kendali atas setiap unit fungsi yang ada di dalam perusahaan. Dan yang kelima, rantai pasokan atau supply chain management. Supply chain management adalah modul yang menjadi fokus yang mutakhir dalam pengembangan sistem Enterprise Resource Planning. Penerapan supply chain management yang baik dengan memanfaatkan internet adalah solusi yang sangat efektif dalam penghematan biaya perusahaan. Dan yang terakhir, dukungan e-commerce. Dengan dukungan e-commerce yang baik, maka produsen dapat langsung berhadapan dengan penggunaan akhirnya, yang berakibat pada pemotongan biaya yang cukup signifikan. Ikut contoh ilustrasi bisnis tipikal yang sederhana dari proses bisnis modern. Ada 3 pendekatan untuk melakukan implementasi Enterprise Resource Planning. Yang pertama, The Big Bang, strategi penerapan seluruh modul dalam paket ERP secara simultan di seluruh perusahaan. Keuntungannya hanya perlu sedikit antarmuka antara sistem lama dan sistem baru. Kekurangannya, implementasi yang kompleks sehingga risiko kegagalan tinggi. Yang kedua, step by step, melakukan implementasi sedikit demi sedikit. Keseluruhan proses bisnis harus terlebih dahulu disiapkan. Keuntungannya, kompleksitas dapat dikurangi, sedangkan kekurangannya, waktu implementasi keseluruhan lebih panjang. 3. Small Bang, pembuatan model implementasi pada salah satu site atau fungsi perusahaan sebagai pilot project dan diteruskan berfungsi atau site yang terkait. Keuntungannya, biaya relatif rendah, sedangkan kekurangannya membutuhkan banyak kustomisasi akibat adanya operasi spesifik antara site. Enterprise Resource Planning juga memiliki keuntungan dan kelemahannya. Keuntungan implementasi Enterprise Resource Planning yang pertama, integrasi antara area fungsional yang berbeda untuk meyakinkan komunikasi, produktivitas, dan efisiensi yang tepat, serta rancangan perekayasaan dan lain-lain. Sedangkan kelemahan implementasi Enterprise Resource Planning pertama, terbatasnya kustomisasi dari perangkat lunak Enterprise Resource Planning. Sistem ERP sangat mahal, perekayasaan kembali proses bisnis untuk menyesuaikan dengan standar industri yang telah dideskripsikan oleh sistem
Enterprise Resource Planning dapat menyebabkan hilangnya keuntungan kompetitif dan lain-lain. Berikut ini adalah sebagian kecil manfaat dengan diaplikasikannya Enterprise Resource Planning bagi perusahaan. Yang pertama, integrasi data keuangan. Untuk mengintegrasikan data keuangan sehingga top manajemen bisa melihat dan mengontrol kinerja keuangan perusahaan dengan lebih baik. Yang kedua, standarisasi proses operasi. Menstandarkan proses operasi melalui implementasi best praktik sehingga terjadi peningkatan produktivitas, penurunan efisiensi dan peningkatan kualitas produk. Yang ketiga, standarisasi data dan informasi. Menstandarkan data dan informasi melalui keseragaman laporan terutama untuk perusahaan besar yang biasanya terdiri dari banyak bisnis unit dengan jumlah dan jenis bisnis yang berbeda-beda. Berikut adalah beberapa tips bagaimana cara memilih Enterprise Resource Planning atau ERP yang sesuai bagi perusahaan. Yang pertama, pengetahuan dan pengalaman. Pemahaman terhadap kenyataan tentang bagaimana sebuah proses seharusnya dikerjakan dengan kemungkinan munculnya permasalahan. Yang kedua, metodologi seleksi. Ada struktur proses seleksi yang sebaiknya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan perusahaan dan memilih Enterprise Resource Planning. Yang ketiga, analisis strategi bisnis seperti bagaimana level kompetisi di pasar dan apa harapan dari customer. Dan yang terakhir ada analisa software, seperti apakah software tersebut cukup fleksibel dan mudah disesuaikan dengan kondisi perusahaan. Lalu berikut ada beberapa aplikasi dari Enterprise Resource Planning yang saat ini beredar, baik yang berlisensi maupun open source. Yang pertama ada SAP, yang kedua ada GDA, yang ketiga ada DAEN, dan yang terakhir ada MFG Pro. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan dan kekurangan di dalam video tersebut, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.